perlunya kita menghitung resiko perekonomian karena adanya besarnya pengaruh kelistrikan bagi perekonomian nasional ini. Setelah berkutat lebih dari 5 tahun soal bangun EBT ini gimana kok nggak jalan-jalan, semua investor marah nih nggak jalan. PLN ini memiliki hak atau disebut dengan grandfather rights untuk menyalurkan listrik-listrik yang oversupply ini. Dan itu sangat berbahaya untuk kemudian hari karena anak-anak itu akan tumbuh melihat sebenarnya di sana tapi itu kalau saya gelap. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat dua jenis energi. Energi baru terdiri dari coal bed methane, coal gasification, coal liquefaction, nuklir, dan lain-lain. Kemudian energi baru terbarukan terdiri dari adanya mikrohidro, panas bumi, angin, dan termasuk dengan tenaga surya. Penggunaan sumber daya EBT ini membutuhkan penerapan kebijakan publik yang tepat. Maka dari itu, saat ini saya bersama Pak Agus Pambagio sebagai Managing Partner PHNH Public Policy Interest Group. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Sofi. Sehat Pak? Sehat. Ya harusnya dong. Ngomongin listrik harusnya keluar kesetrum nanti. Iya betul Pak. Pak Agus, pada podcast sebelumnya kita membahas mengenai oversupply ketenaga listrikan. Nah saat ini kita akan membahas mengenai isu lain dari ketenaga listrikan juga, yaitu mengenai EBT Pak Agus. Nah, bagaimana Pak Agus pandangan Pak Agus secara umum mengenai hal ini? EBT itu kan muncul setelah kita menandatangani Paris Agreement tahun 2015 sehingga kita menetapkan rencana umum energi nasional atau RUEN, di mana EBT itu dari komposisi RUEN itu 50% lebih masih EBT, masih batubara, kemudian 23% itu EBT. Nah, dari situ lalu pemerintah mengajukan nationally determined contribution atau NDC ke UNFCCC, ke PBB, salah satu badan perubahan iklim. Nah, di sana disetujui angka 23% itu. Nah, sekarang kita lihat kesininya. Nah, kita ini tadi sudah kita di episode yang lalu kan kita bahas soal kelebihan energi. Sementara energi yang kelebihan itu mostly dari non EBT atau fosil. Nah, sekarang kita masuk EBT, kita sudah dorong, pemerintah sudah sejak 5 tahun yang lalu sudah mendorong EBT masuk, tetapi kan persoalannya tidak mudah. Ya, baik dari regulasi maupun dari kesiapan semua sektor. Nah, ini yang sekarang setelah berkutat lebih dari 5 tahun soal bangun EBT ini gimana kok nggak jalan-jalan, semua investor marah nih nggak jalan, maka pemerintah membuat perencanaan di mana peraturan harus ada, karena peraturan EBT belum ada. Karena inisiatif pembuatan rancangan undang-undang EBT ini datang dari Komisi 7 di DPR, maka tugas pemerintah adalah membuat daftar inventarisasi masalah atau DIM. Dan proses ini sedang berlangsung. DIM sudah diserahkan ke pemerintah melalui beberapa kelompok kementerian dan lembaga. Sekarang tinggal nunggu diserahkan ke DPR dan akan dibahas. Jadi posisinya undang-undang itu seperti itu. Baik Pak. Pak Agus tentu sudah baca RUU dari EBT itu ya Pak Agus. Nah Pak Agus, adakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan kebijakan UU EBT ini Pak Agus? Ya banyak memang, kan begini Pak, PLN itu kelebihan. Kita perut kenyang sekali, terus suruh makan lainnya meskipun lebih enak, tentu akan sulit untuk dicerna. Nah, kondisi PLN saat ini seperti itu, sehingga di beberapa pasal itu perlulah dibahas ya dalam pembahasan nanti di DPR. Salah satunya soal power wheeling atau tadi sharing. Jadi ini EBT-nya tetap boleh masuk, nanti masuk ke transmisinya PLN, lalu nanti dijual sama-sama ke konsumen sesuai dengan demand yang ada. Tetapi PLN menolak karena punya saya aja belum laku, kok Anda mau masuk juga. Nah, ini suatu hal yang perlu kita bahas atau kita pikirkan bersama-sama.
kan PLN sekarang juga sudah di merger nih, karena kan Kementerian BUMN sedang semangat untuk melakukan merger. Nah, tampaknya di sini nanti akan terlihat, gitu ya. Belum, ini baru ya, jadi kita belum tahu prospeknya seperti apa, tetapi harusnya akan lebih baik. Nanti PLN itu idealnya dia mempunyai jaringan. Ya, jaringan itu berupa transmisi, distribusi, nanti yang EBT yang masuk ke situ bayar. Itulah kurang lebih sama seperti kasusnya gas. Ya, masuk pipa bayar toll fee namanya. Itu bayar dari mana saja boleh masuk asal bayar. Nah, nanti sepertinya PLN holdingnya seperti itu. Tapi ada subholding anak-anak perusahaannya yang akan melakukan bisnis lainnya yang mengarah kepada pemerataan dari distribusi atau dari elektrifikasi lah, supaya tadi EBT bisa terfasilitasi masuk ke sana. Karena memang RUU itu RUU khusus EBT, ya kan? Jadi gimana EBT, bagaimana caranya EBT bisa masuk dan itu bisa secara nasional Indonesia sudah masuk kepada atau ikut masuk sesuai janjinya untuk mengurangi karbon gitu ya, mengurangi penggunaan energi fosil. Ya. Nah, ini yang masih dalam pembahasan. Idealnya itu sudah bisa sehingga kita tidak sibuk lagi. Tapi sekali lagi pembangunan transmisi distribusi yang utama. Karena dengan itulah kita bisa elektrifikasi seluruh Indonesia atau bahkan menjualnya. Nah, di Undang-Undang EBT itu sebetulnya bisa dimasukkan untuk kita punya dua, Undang-Undang EBT sama Undang-Undang ketenaga listrikan kan. Ya, betul, nah, Pak. Ini harus sinkron. Karena kedua undang-undang ini kalau tidak sinkron nanti macet lagi. Ya, betul. Ini yang menurut saya lebih lebih krusial. Soal pasal mana atau ayat berapa itu nanti dibahas di pembahasan dengan DPR. Karena yang utama dari PLN mereka tidak mau ada power wheeling tadi atau sharing jaringan itu. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Berarti setelah saya simpulkan dengan adanya UU EBT ini nantinya juga akan membuka sebuah peluang usaha baru bagi swasta untuk membuat IPP ini yang dari EBT. Iya, udah. Nah, sekarang kan sudah ada beberapa tapi punya persoalan tadi. Ya. Karena apa? Si swasta ini maunya jual listriknya, PLN pakai atau tidak, itu PLN harus bayar. Namanya TOP, take or pay. Nah, jadi kalau take or pay buat PLN berat, ya kan? Buat IPP-nya yang punya pabrik listriknya, kalau enggak TOP berat, karena saya pinjam uang, saya produksi listrik tapi nggak bisa dijual. Karena apa? Tadi transmisi distribusinya nggak ada. Itulah makanya saya selalu katakan dari episode yang lalu juga, bangunlah itu. Jadi pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan tidak saja membangun si pabriknya, tetapi membangun jalannya. Sama, kereta api juga begitu. Kan kalau lewat harusnya bayar. Iya, betul. Ya kan? Nah, sama, gas begitu, air begitu. Namanya toll fee itu harus dibayar. Karena uang itu kan digunakan untuk membayar. Karena waktu bangun pipa kan bayar dan pinjam lembaga keuangan atau bank. Itu harus dikembalikan. Baik, Pak Ape. Berarti saya simpulkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RUU EBT ini adalah diantaranya satu, mengenai adanya peluang swasta pembangunan IPP non-EBT yang baru. EBT yang baru. Dan yang kemudian perlunya jaringan transmisi distribusi, dan yang ketiga adalah adanya common carriage. Ya, baru dia harus masuk ke situ. Karena kalau enggak dia nggak bisa jual juga. Ya kan? Nah, yang perlu dievaluasi adalah take or pay-nya. Ya. Itu bisa nggak PLN bayar yang dia pakai saja. Ya kan? Gimana caranya? Itu tadi harus banyak demand-nya. Gimana menciptakan demand? Ya harus ada jalannya. Kalau kita kepulauan ya harus ada bawah laut, kabel ya kan, kabel udara biasa, kalau dia di inland bisa. Jadi semua itu harus terkoneksi. Sekali lagi kita itu memang di Indonesia gemarnya membangun satu sisi saja, entah hulunya saja, entah hilir, tapi tidak bisa kombinasi. Padahal itulah yang dalam hitungan tahun jangka panjang akan berguna buat masyarakat. Setuju, Pak Agus.
Dan kemudian Pak, saya ini memandang bahwasannya jika kita berbicara mengenai ketenaga listrikan, ini juga memiliki dampak yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap industri dan perekonomian nasional. Oh, jelas. Begitu Pak. Sehingga sangat diperlukan kebijakan yang sangat komprehensif dan tepat. Itu Ya. bagaimana menurut Pak Agus? Ya begini, energi itu kan faktor utama untuk sebuah perekonomian negara. Karena tanpa energi listrik kan tidak mungkin ada pabrik, tidak mungkin ada kehidupan lah, gitu. Makanya kita ini harus selalu ingat bahwa elektrifikasi itu menjadi sebuah hal yang utama. Karena tanpa itu kendala-kendala yang sekarang terjadi itu tidak pernah bisa akan terselesaikan. Karena numpuk di situ. Padahal uang ada di situ berhenti. Kalau sampai ke demand yang besar, artinya kan ada mengenerate income, ekonomi jalan di daerah-daerah, bisa bikin industri meskipun kecil-kecil tetapi pakai listrik. Sekarang kan nggak bisa karena tidak ada jaringan. Dan juga perlu diingat, kalau tidak ada listrik itu kita menelantarkan sekelompok bangsa ini, dan itu sangat berbahaya untuk kemudian hari, karena anak-anak itu akan tumbuh melihat saudaranya di sana pakai listrik, kalau saya gelap. Iya. Nah, kan masa depan mereka juga menjadi itu tanggung jawab negara betul, 100% bukan tanggung jawab PLN. Kemudian Pak Agus, kita itu kan juga mengenai permasalahan oversupply itu kan juga belum selesai. Sekarang ditambah dengan adanya RUU EBT. Itu menurut Pak Agus, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Apakah kita harus mendukung global policy, climate change dulu, ataukah kita juga beriringan menyelesaikan oversupply? Itu bagaimana Pak Agus? Dua-duanya. Karena kalau tidak, karena untuk berbisnis EBT juga menjadi tidak ada payungnya. Itu harus diselesaikan. Kita mengejar janji kita pada dunia, kita akan ikut mengurangi karbon misalnya. Itu harus dipikirkan. Tapi di sisi lain kita punya problem tadi, tidak bisa jual listriknya, tidak bisa kita distribusikan. Harus kita bereskan. Jangan lupa nanti saya pesan pada teman-teman di DPR dan pemerintah ketika membahas undang-undang EBT ini, tolong sinkronisasinya dengan undang-undang ketenaga listrikan betul-betul harus diperhatikan. Karena kalau tidak nanti meleset lagi, akhirnya tidak bisa jalan lagi. Ya betul Pak Agus. Apakah sekiranya Pak Agus setuju terhadap pandangan saya bahwasannya PLN ini sebagai BUMN itu juga harus diberikan prioritas begitu Pak Agus untuk menyelesaikan oversupply ini Pak Agus. Terutama bahwasannya PLN ini memiliki hak atau disebut dengan grandfather rights untuk menyalurkan listrik-listrik yang oversupply ini Pak Agus, karena mereka memiliki transmisi dan distribusi yang sudah terbangun selama ini. Ya tentu saja, karena dia kan kita hanya punya satu off-takers atau pembeli listrik itu, dan pengelolanya adalah PLN. Tentu dia harus kasih grandfather rights supaya membedakan dengan pemain-pemain swasta baru yang sudah dia tinggal bikin jalurnya sudah ada. PLN kan harus dari awal dia membangun itu di daerah terpencil dan sebagainya. Tentu grandfather rights harus diberikan, karena kalau tidak ya mereka pasti akan kalah dengan yang baru-baru ini yang sudah tidak memikirkan sulitnya menyalurkan listrik, tetapi tinggal membangun kan lebih gampang, bangun, salurkan, selesai. Jadi ini saya setuju usulanmu itu bahwa PLN harus punya right khusus atau grandfather rights itu ya, supaya keberlangsungan elektrifikasi ini bisa terjadi. Baik Pak Agus, kemudian saya juga setuju mengenai pendapat Pak Agus mengenai bahwasannya adanya RUU EBT ini harus sangat memperhatikan adanya undang-undang yang lain. Ya. Begitu. Kemudian Pak Agus, mari kita simpulkan saja mengenai diskusi kita hari ini. Bahwasannya yang pertama adalah mengenai hendaknya RUU EBT itu memperhatikan juga penyelesaian oversupply listrik, begitu ya Pak Agus ya. Kemudian pendahuluan dari hak pemilik transmisi yang ada saat ini, yaitu BUMN PLN yang memiliki grandfather's right. Kemudian yang ketiga adalah perlunya kita menghitung resiko perekonomian dan APBN, beban yang ditanggung APBN karena adanya besarnya pengaruh kelistrikan bagi perekonomian nasional ini. Kemudian yang ketiga perlunya ada harmonisasi dan kesesuaian dengan undang-undang lain sebagaimana adanya undang-undang energi, undang-undang ketenaga listrikan, undang-undang SDA dan yang lain-lain. Apakah Pak Agus kira ada tambahan? Saya rasa itu cukup ya, karena itu bukan pekerjaan mudah ya, terutama di sistem politik kita. Jadi kita semua harus melihat ke depan bahwa ke depan itu kita perlu listrik. Apapun kegiatan bangsa ini perlu listrik.
Tetapi listrik itu harus dipikirkan bahwa itu sebuah lingkaran yang saling harus berhubungan. Artinya jangan hanya bangun. Sekarang cukuplah, katakan dalam 10 tahun mendatang jangan bangun lagi pembangkit-pembangkit baru, tetapi bagaimana menyalurkan kelebihan ini ke seluruh Indonesia. Nanti kalau sudah dirikan tidak dilepas begitu saja, harus direview lagi. Oh ini kurang, baru bangun lagi. Jadi 35.000 karena sudah ditandatangani, ya sudah. Kalau bisa tanpa ada urusan denda segala macam dibahas lagi. Tolonglah diperpanjang gitu ya. Nah tentu ini konsekuensinya juga tidak mudah. Bukan saja buat PLN, tetapi juga buat si IPP. Karena dia juga menggunakan dana pinjaman pasti untuk modalkan. Tapi sekali lagi itu harus bisa diselesaikan dan harus segera elektrifikasi ini 100% untuk seluruh rakyat Indonesia. Gitu loh. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Dan kemudian pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya UU EBT ini benar-benar kita dapat mencapai target energi baru terbarukan yaitu sebesar 23% pada tahun 2050 dan apakah juga akan meringankan atau setidaknya tidak menambah beban bagi APBN nasional. Maka dari itu sampai di sini episode kali ini mengenai RUU EBT dan terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe dan like video kami. Terima kasih. Sampai jumpa.